Oke, pada materi kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi dalam mendukung operasional di kegiatan manajemen. Nah, untuk pembahasan yang pertama, sebelum masuk ke peranan sistem informasi, saya mau membahas dulu nih tentang komponen sistem informasi. Jadi, komponen sistem informasi itu yang pertama dia ada orang. Orang ini manusia yang mengoperasikan sistem informasi tersebut, gitu ya. Sudah jelas ya, karena sistem informasi ini kan memang dibuat untuk mendukung orang-orang yang melakukan tugas secara bersama-sama. Jadi, salah satu komponennya itu memang adalah manusia. Nah, yang selanjutnya adalah perangkat keras. Nah, misalkan sistem informasi itu dioperasikan, dia membutuhkan mobile. Nah, mobile itu termasuk perangkat keras. Kemudian dia membutuhkan desktop atau PC, berarti dia termasuk dengan perangkat keras. Kemudian dia butuh perangkat-perangkat yang lain, misalkan untuk printer, router, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ini meliputi manajemen basis datanya, atau sistem pelaporannya, misalkan ada yang pakai Crystal Report, kemudian belum lagi misalkan dia harus terhubung dengan Excel, misalkan Excel atau Access, di mana memang ada beberapa fitur sistem informasi itu dia bisa import data, jadi data dari Excel kemudian diimport ke sistem dan sistemnya otomatis bisa menyimpan nilai dari importan tersebut, seperti itu ya. Jadi atau misalkan perangkat lunak itu misalkan sistem informasinya berbasis web, maka dia membutuhkan web browser untuk mengakses website dari sistem informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur. Prosedur ini kita tahu bahwa sistem informasi itu kan memiliki batasan-batasan seperti bagaimana mengoperasikan sistem informasi tersebut. Terus misalkan nanti ada kesalahan dalam sistem informasi tersebut, itu manajemen risikonya seperti apa. Misalkan terjadi kegagalan, nanti skema risiko yang harus kita selesaikan itu seperti apa. Nah, terus kemudian belum lagi pengaturan hak akses atau pengorganisasian kinerja. Jadi misalkan kayak yang pernah saya jelaskan kemarin soal data mahasiswa, di mana mahasiswa bisa edit datanya sendiri sementara dosennya tidak bisa, seperti itu. Dan hal-hal yang lain yang misalkan standarisasi sistem informasi. Jadi sistem informasi itu ada standarnya, baik itu standar untuk tipe data, penamaan kolom, kemudian isian datanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, ini skema alur datanya nanti mau dibuat bagaimana, pendistribusian informasinya itu mau dilewatkan apa, kemudian ini pemilihan jaringannya nanti bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah basis data. Basis data ini adalah gudangnya data, karena sistem informasi ini dia tidak bisa ada tanpa data, di mana data-data itu dikumpulkan di dalam satu tempat, gitu ya. Nah, basis data ini akan kita jelaskan di 2 atau 3 pertemuan setelah UTS. Jadi kita akan bahas mendetail soal basis data. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada komponen manajemen. Setelah tadi kita bahas komponen sistem informasi, di sini saya akan menekankan komponen manajemen. Jadi manajemen itu kan fungsinya ini ya, kemarin sudah saya jelaskan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian sama pengendalian. Nah, di mana ini semua ini membutuhkan yang namanya sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya aset ya, maksudnya yang berupa alat, mesin, kemudian gedung, kemudian sumber daya yang terlibat dalam maintenance dan sebagainya. Nah, di mana ini fungsi ini dimaksimalkan gitu kan, dimaksimalkan untuk mencapai tujuan organisasi, ya kan? Yang mana tujuan itu bisa kita capai secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien itu apa? Jadi efektif itu dia dikerjakan dengan benar. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan benar itu namanya efektif. Tetapi kalau efisien itu segala sesuatu yang bisa dikerjakan dengan cepat gitu.
Nah, jadi tujuan organisasi itu ya maunya kita kerjain secara benar dan kita kerjain secara cepat gitu. Jadi meminimalisir beberapa proses atau prosedur-prosedur yang sebenarnya bisa disederhanakan gitulah. Jadi diminimalisir beberapa proses atau prosedur yang rumit sehingga diminimalkan begitu. Nah, kemudian untuk fungsi ini di mana dia diarahkan atau dibuat kebijakannya oleh manajer perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang sistem informasi dan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi dalam konteks manajemen. Kita ingat bahwa ini adalah fungsi dari manajemen. Jadi fungsi dari manajemen itu ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Nah, di mana setiap fungsi ini dia itu selalu menghasilkan sebuah data gitu kan, selalu menghasilkan sebuah data dan data-data di antara fungsi ini saling berkaitan. Misalkan perencanaan menghasilkan data, kan karena perencanaan itu penting ya, dia merupakan visi dan misi dari sebuah perusahaan, kemudian tata letak prosedur dan lain sebagainya. Maka itu nanti yang harus diaplikasikan sama bawahan-bawahannya di pengorganisasian, otomatis nanti menentukan job desk, kamu job desk-nya ini, kamu job desk-nya ini, seperti itu. Kemudian dari job desk tersebut maka akan dilaksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut akan menghasilkan banyak sekali data dan data-data itu nanti juga berpengaruh pada evaluasi strategi atau mungkin dia balik lagi ke perencanaan, tetapi dalam hal untuk merencanakan strategi. Karena yang namanya industri atau kegiatan manajemen itu tantangannya selalu berubah-ubah. Jadi nggak mungkin satu strategi itu digunakan untuk lifetime atau untuk selamanya, itu nggak mungkin. Pasti mereka mempunyai jangka strategi, entah itu 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, kayak gitu ya. Dan semua kebijakan itu sekali lagi diambil by data, bukan by kira-kira, kira-kira kemarin untung, kira-kira kemarin rugi, nggak kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini dalam pelaksanaan fungsi manajemen itu sebuah perusahaan itu akan berusaha untuk membangun sebuah sistem informasi gitu kan yang bisa memudahkan para fungsi ini atau para manusia yang berada di fungsi ini itu untuk mengelola data mereka gitu sehingga kinerja mereka lebih cepat dan informasi yang dihasilkan itu menjadi lebih akurat gitu. Nah, permasalahannya ketika masing-masing fungsi ini dia memiliki data, kan data itu harus disatukan gitu kan supaya tidak ada miskomunikasi data, kemudian tidak ada duplikat data atau ada data yang sangat banyak sekali tetapi ternyata data itu sampah. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu dikoordinasikan datanya. Nah, cara mengkoordinasikan data itu juga dengan sebuah sistem informasi, gitu ya. Jadi sistem informasi itu bisa untuk mendukung salah satu fungsi, tetapi juga bisa dibuat atau dikembangkan untuk mengkoordinasikan seluruh data yang ada di perusahaan itu, gitu. Nah, kemudian nih ya, dari data-data ini dia akan ketika data ini diolah oleh sebuah sistem informasi, nah kemudian informasi yang dihasilkan dari sistem informasi ini bisa digunakan kembali untuk fungsi manajemen ini gitu atau mereka si perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi ini bisa saling mengambil informasi yang ada di sini. Jadi misalkan saya dalam mengerjakan sesuatu itu membutuhkan data yang dihasilkan dari divisinya kamu gitu. Jadi divisi kamu menghasilkan menghasilkan informasi A. Nah, kemudian informasi A yang kamu bikin itu nanti akan saya olah, kemudian akan saya ubah menjadi informasi B, kayak gitu loh. Nah, jadi kita di kamu itu sebagai informasi, tapi bisa ya itu sebagai data. Nah, seperti itu. Jadi pada akhirnya kita akan menggunakan informasi itu untuk masing-masing divisi tadi. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah infrastruktur, di mana yang namanya aksesibilitas atau ketersediaan data dalam sebuah sistem informasi itu memang memerlukan infrastruktur yang handal. Jadi bukan berarti kalau punya sistem informasi nanti bisa ngirit-ngirit perekonomian
secara drastis gitu ya, karena kan untuk kertas kita jadi lebih paperless, kemudian apa namanya, alat-alat kantor kita tidak terlalu membutuhkan banyak gitu. Nah, ternyata makin ke sini karena datanya itu semakin besar, maka infrastruktur yang ada pun harus mampu mengimbangi gitu. Karena kan kalau datanya banyak, nge-load-nya nanti juga akan sulit. Nah, di situ kalau tidak ada infrastruktur yang mendukung atau menunjang ya susah ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini sekilas tentang sistem informasi dalam kegiatan manajemen. Nah, selanjutnya gini ya, ini saya akan mengilustrasikan data pada sebuah pelaksanaan manajemen. Nah, di sini saya menuliskan ada tiga divisi, divisi secara general ya. Saya tidak membahas sub-sub divisi, tetapi divisi-divisi general. Nah, yang pertama adalah finansial. Jadi tugasnya finansial itu biasanya dia ACC atau tidak ACC sebuah pengajuan. Nah, pengajuan ini biasanya diajukan oleh divisi-divisi yang lain atau divisinya dia sendiri. Kan satu divisi biasanya dia mempunyai sub-sub divisi yang membantu. Nah, sub-sub divisi itu juga bisa mengajukan ke divisi finansial. Nah, kayak gitu. Terus kemudian yang selanjutnya, dia akan menerima pelaporan penggunaan dana dari seluruh divisi. Jadi misalkan sumber daya manusia ini dia membutuhkan dana untuk tes karyawan, kemudian untuk rekrutmen karyawan, kemudian untuk pelatihan karyawan dan lain sebagainya. Itu dilaporkan kepada bagian finansial. Pelaporan ini juga termasuk data ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Tentu di sini laporan keuangan seluruh perusahaan. Nah, padahal uang masuk dan uang keluar kalau sekelas perusahaan itu jenisnya ada banyak sekali. Jenis pengeluaran atau jenis pemasukan itu ada banyak sekali. Bayangkan kalau dia tidak berkoordinasi dengan bagian yang lain. Kan itu sangat tidak mungkin ya, karena untuk membuat laporan keuangan ya nggak mungkin dia mau membuat laporan divisinya sendiri. Pasti seluruh keuangan dari divisi yang ada di situ gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini biasanya mereka mendata riwayat diri, kemudian jumlah dan jam kerja karyawan. Jadi gini, ketika karyawan itu ditempatkan pada suatu posisi, posisi itu kan memiliki job deskripsi, ya nggak? Nah, memiliki job deskripsi, kemudian dia memiliki jam kerja yang wajar, kemudian mereka juga memiliki reward yang lain, misalkan kayak tunjangan dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti ini dihitung lembur kalau apa, dihitung tidak masuk atau izin itu kalau apa, kayak gitu loh. Jadi mereka mempunyai data prosedur tentang itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tentunya berkaitan untuk membuat gaji karyawan. Nah, setelah itu mereka juga akan mengorganisasikan pekerjaan karyawan. Jadi karyawan yang terdiri dari banyak divisi itu mereka akan dijelaskan bagaimana pola komunikasi, bagaimana hubungan kerja, bagaimana pekerjaan mereka itu akan berdampak dengan pekerjaan karyawan-karyawan yang lain, kayak gitu ya. Termasuk urusannya dalam sebuah sistem informasi. Jadi katakanlah ada satu divisi yang dia nginputin sesuatu itu suka typo. Nah, itu yang namanya typo itu cukup membuat masalah yang cukup besar ya ke perusahaan karena kalau misalkan dipetakan data ketika ada yang typo dan ada yang tidak typo itu akan menjadi dua data yang berbeda. Ini nanti ke belakang akan banyak kita bahas soal ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada mengurus peningkatan skill, reward, ataupun punishment. Jadi untuk manajer-manajer gitu kan biasanya mereka didiklatkan, kemudian mereka diberikan pelatihan kemana, kemudian dia diberikan sertifikasi apa, kayak gitu loh. Nah, kemudian dia juga ngurusin reward sama punishment-nya karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya aset. Jadi sumber daya aset itu mendata seluruh aset perusahaan. Jadi kalau produksi dia ada mesin A, B, C ya, dia mencatat seluruhnya. Jadi menghitung biaya pakai dan perawatannya juga. Misalkan gini, ada sebuah mesin itu yang dia tahan selama 10 tahun apabila dipakai dengan frekuensi penggilingan 1000 kali per
bulan, seperti itu. Jadi dia akan mencatat biaya pakai dan biaya risiko, termasuk nanti menghitung ketika lembur itu terlalu overload. Nah, mungkin kan juga akan mempengaruhi biaya pemakaian mesinnya. Jadi mesin yang harusnya bisa awet sampai 5 tahun, tetapi jadi nggak bisa dipakai dalam waktu 5 tahun, mungkin cuma 1 atau 2 tahun kalau memang produktivitasnya tinggi. Nah, itu nanti dia akan berkoordinasi juga dengan bagian finansial bahwa ada pengurangan untuk biaya pakai seperti ini atau ada peningkatan biaya pakai sehingga bagian finansial itu bisa memperkirakan ini kira-kira untuk apa namanya biaya pengadaan atau maintenance mesin lagi berapa nih dan dia akan diadakan kapan, nah kayak gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya dia juga memantau kualitas atau performa aset pada produksi gitu ya. Ini terutama untuk aset-aset yang jarang sekali digunakan atau yang sangat sering dipakai. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada divisi gudang atau logistik. Jadi dia akan mendata barang yang masuk ke perusahaan dan barang keluar. Jadi barang masuk itu agak rumit ya. Barang masuk itu bisa barang yang belum jadi, yang kita terima dari pemasok, tetapi juga bisa barang yang sudah jadi dan dia masuk ke gudang untuk didistribusikan gitu. Jadi barang yang mau diolah sama barang yang jadi mau didistribusiin. Terus kemudian sama barang yang keluar. Keluar ini maksudnya keluar dijual atau dia keluar untuk di apa ya? Maksudnya keluar untuk dijual itu posisinya itu sudah benar-benar terjual sama keluar itu untuk didisplay. Didisplay di apa namanya? Di event-event tertentu atau di supermarket atau di display untuk ready di sistem penjualan. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya mengurusi stok opnam dan arus barang yang beredar. Jadi, ini yang saya katakan display tadi sama stok opnam. Jadi dia memantau apa namanya tanggal-tanggal kadaluarsa barang sehingga mana yang produksinya udah selesai produksi itu langsung bisa dikeluarkan atau di display atau dijual gitu loh. Jadi bukan apa namanya nanti dia dikeluarkan ketinggalan terus akhirnya malah jadi kadaluarsa dan lain sebagainya ya. Jadi termasuk pengaturan stok berdasarkan kadaluarsa atau risiko dari pengiriman atau penjualan barang itu. Nah, yang selanjutnya adalah membuat permintaan pada pemasok. Jadi misalkan ada bahan baku yang mau habis, nah dia membuat permintaan ke pemasok. Nah, kemudian dia juga akan memberikan data untuk penilaian kinerja pemasok. Nah, untuk minta ke pemasok itu kan dia juga butuh uang. Nah, di sini bagian gudang atau logistik itu juga perlu untuk berkoordinasi dengan bagian finansial. Nah, kemudian untuk penilaian kinerja pemasok, karena pemasok itu kan adalah mitra yang bekerja sama dengan kita, maka performanya itu biasanya oleh perusahaan itu juga dinilai. Jadi, mereka biasanya pakai indikator lampu ya. Jadi ada lampu hijau, merah, sama kuning. Kalau hijau itu mereka baik-baik saja, maksudnya mereka dalam kesepakatan, kemudian kerjasama juga lancar-lancar aja gitu. Tetapi kalau yang kuning itu biasanya mereka membuat pelanggaran-pelanggaran kecil yang ada di situ gitu ya di perusahaan. Nah, kalau merah itu biasanya sudah membuat pelanggaran yang besar seperti banyak sekali barang yang rusak atau tidak tepat waktu. Nah, kayak gitu. Tidak tepat waktu dalam mengirimkan barang maksudnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah penjualan. Bagian penjualan itu dia akan membuat invoice atau tagihan kepada pelanggan. Nah, kemudian dia juga memproses pesanan atau ada retur dari pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu sudah pesen ya pesanannya itu diproses dan dia akan bekerja sama dengan bagian logistik tadi dan tentunya dengan bagian finansial. Kalau misalkan pelanggan itu belinya dalam jumlah yang besar sekali,
Biasanya kan pakai skema kredit ya, atau bayar berapa persen dulu, nanti ketika sudah sampai di sana baru dibayar lunas, nah seperti itu. Dia harus berkoordinasi dengan bagian finansial. Nah, yang selanjutnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jadi kayak membina komunikasi dengan pelanggan, mengenali pelanggan, itu pelanggannya itu tipe pelanggan prioritas atau tidak, kemudian juga memberikan beberapa penawaran untuk penawaran itu maksudnya kayak diskon harga gitu loh. Jadi ketika dia pesennya ada berapa banyak, kemudian yang perlu didiskon itu berapa, maksimalnya ada berapa, dan minimal diskonnya seperti apa, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah marketing. Nah, marketing ini dia akan membuat kesepakatan dengan pelanggan atau mitra, biasanya terkait harga, terkait kerjasama, kemudian terkait pengiriman barang, kemudian terkait dengan potongan harga, bukan terkait dengan harga total ya, tetapi misalkan dia mau jadi apa merchant gitu, jadi dia mau menjadi sponsor. Nah, kayak gitu sehingga biaya produksi atau apa bisa dibagi dua kayak gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan biaya, dia akan butuh koordinasi dengan finansial lagi. Nah, kemudian dia juga membuat laporan kesepakatan untuk diproses bagian penjualan. Jadi kalau misalkan kesepakatannya itu pelanggan harus membeli berapa dulu gitu, dia harus berkoordinasi dengan penjualan. Jadi dia membuat laporan untuk finansial, berapa sponsor yang masuk, misalkan seperti itu, dan kepenjualan untuk skema pembelian barang yang dilakukan oleh pelanggan. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada lagi satu namanya distribusi gitu. Jadi bagian distribusi itu dia akan berkoordinasi dengan bagian penjualan terkait dengan kapan mereka harus mengirimkan barang, gitu ya. Bagaimana rutenya, kemudian mekanisme apa namanya transportasinya, maksudnya itu kayak mekanisme packaging, kemudian nanti keamanan barang itu bisa sampai ke sana, kemudian untuk memastikan jumlahnya, kemudian nanti dia juga akan apa namanya bersinggungan dengan bagian produksi, di mana ya yang namanya bagian produksi itu sudah pasti yang memproduksi ini ya, dia akan bersinggungan dengan apa namanya pihak gudang atau logistik dalam memantau itu quality control barang, kemudian belum lagi untuk apa namanya untuk biaya yang sangat besar, misalkan gini loh, distribusi itu kan ada yang sekali jalan dan ada yang beberapa kali jalan. Misalkan untuk skala yang besar yang barang satu sampai barang 5 itu nanti dikirimkan hari ini, tetapi untuk barang-barang yang 6 sampai 10 nanti dikirimkan 2 minggu lagi. Nah, seperti itu loh. Jadi memang harus ada komunikasi terkait dengan itu. Kemudian kan bagian distribusi mungkin akan meminta bantuan kepada bagian penjualan untuk menagih atau menarik sebagian uang yang ada di sana. Kemudian mereka akan mengonfirmasi bahwa pesanan itu telah sampai gitu kan, karena penjualan itu kan harus melakukan pelayanan yang terbaik ya. Jadi ketika distribusi itu mengabarkan bahwa barang sudah diterima dengan baik, sudah dikontrol oleh sana dan sudah oke, kemudian bagian penjualan nanti akan meneruskan ke bagian finansial untuk memproses pelunasan pembayaran yang selanjutnya kayak gitu. Jadi itu ya, jadi saling divisi itu saling berkaitan. Nah, ini kalau tadi kita ngomongin soal industri, sekarang kita akan ngomongin manajemen dan pentingnya pengelolaan data yang baik, tapi dalam contoh kasus di kampus. Jadi di kampus kita. Jadi biar lebih bisa memahami gitu ya yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah manajemen mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi yang ngurusin data mahasiswa atau yang sering berhubungan dengan apa ya administratif mahasiswa atau yang apa ya memegang data perkuliahan gitulah, data perkuliahan mahasiswa itu adalah yang pertama tata usaha dan yang kedua itu adalah program studi. Nah, di sini mahasiswa itu dia mempunyai data personal, data tentang dirinya sendiri. Nah, kemudian ada data perkuliahan. Ini mencakup dia ada di kelas berapa. Kemudian kalau misalkan dia pindah kelas di sini maksudnya dari A ke B atau B ke C atau C ke A atau C ke B kayak gitu ya.
bukan sama-sama kelas A loh ya, atau sama-sama kelas B, atau sama-sama kelas C, enggak. Cuman pindahnya lintas dari A ke B ke C seperti itu. Nah, riwayatnya seperti apa? Nah, kemudian ada mata kuliah. Jadi karena dia kan KRS-an dan menerima KHS, nah dia menyimpan data mata kuliah yang pernah dia ambil berikut nilai-nilainya. Nah, kemudian juga ada data bersyarat yang dia pegang, yaitu data KP, kerja praktek atau KKN. Nah, kemudian ada proposal. Proposal itu proposal skripsi ya. Nah, kemudian ada skripsi gitu. Skripsi itu berarti kalian juga ada data pembimbingnya, AP atau magang itu juga ada pembimbingnya, ada nilainya, ada pengujinya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya untuk program studi, kontribusinya dia itu dia membuat kebijakan mata kuliah dan dosen yang mengajar per semesternya. Nah, selanjutnya program studi itu juga terlibat dalam pengelolaan skripsi mahasiswa. Jadi misalkan ada mahasiswa yang mau ngajuin proposal skripsi, itu majunya ke program studi nanti diberikan pembimbing skripsi oleh oleh program studi, kemudian nanti akan dilakukan pemantauan oleh program studi kayak gitu. Nah, jadi program studi ini punya data seluruh judul skripsi mahasiswa yang pernah diajukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tata usaha nih. Nah, tata usaha itu ternyata bagiannya ada banyak banget ya, ada subdivisinya. Nah, ada yang pertama bagian akademik, kemudian yang kedua ada bagian keuangan. Nah, yang ketiga ada bagian umum dan yang keempat itu ada bagian unit praktik industri. Nah, yang pertama, bagian akademik ini, si mbak-mbak bagian akademik itu, dia itu berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas perkuliahan mahasiswa seperti KRS dan KHS. Jadi, mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, kemudian ada nilai-nilainya, itu tersimpan di bagian akademik. Nah, yang selanjutnya memproses kelulusan mahasiswa gitu ya. Nah, melaporkan data seluruh aktivitas perkuliahan per mahasiswa mulai dari mereka mendaftar menjadi mahasiswa baru sampai mereka itu wisuda atau menjadi alumni. Nah, dilaporkannya ini ke PD Dikti atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi gitu ya. Nah, kemudian dia juga menjamin lancarnya siklus perkuliahan seluruh program studi dalam satu fakultas. Jadi memang data mahasiswa itu seluruhnya terpusat di bagian akademik gitu. Nah, yang kemudian bagian keuangan ini jelas ya, dia mengelola seluruh pembayaran mahasiswa mulai dari mahasiswa itu daftar sampai mahasiswa tersebut wisuda. Nah, memproses prosedur persyaratan mahasiswa. Nah, jadi kayak memberi tagihan. Misalkan mahasiswa mau skripsi, mahasiswa mau KP, itu dia bisa memberikan tagihan. Jadi kan kalau kalian mahasiswa yang murni bisa disetting kalian semester 5 nanti KKN berarti bayarnya pas kalian semester 5. Tetapi untuk mahasiswa yang transfer itu tidak bisa. Mahasiswa transfer itu yang dari D3 dia ke S1 gitu loh. Nah, mereka kan biasanya KKN-nya itu di semester 3 atau mungkin di semester 4, jadi mendahului. Nah, untuk kasus mahasiswa seperti itu mereka bisa diberikan tagihan terlebih dahulu. Nah, untuk apa ya, untuk memproses tagihan itu pun bagian keuangan nggak serta-merta terus ngasih tagihan loh ya, tapi ada beberapa berkas yang harus dicek dulu. Nah, kemudian mempertanggungjawabkan akun-akun pembayaran per mahasiswa dari semester 1 dari mereka sampai mereka menjadi alumni. Kayak gitu. Jadi pembayaran itu ada banyak ya, ada registrasi mungkin, kemudian ada UKT, kemudian belum lagi nanti ada biaya wisuda, biaya KKN, kemudian biaya skripsi, kemudian mungkin ada biaya-biaya tes, misalkan kalian nanti di tengah-tengah ada tes bahasa Inggris, misalkan ada pembayarannya, maka dia juga
include ke situ seperti itu. Jadi pembayaran-pembayaran yang kalian lakukan selama kalian menjadi mahasiswa sampai menjadi alumni. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian umum. Nah, bagian umum ini dia menerbitkan berbagai surat yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa mau meneliti atau mahasiswa mau berkolaborasi dengan dosen, ini yang mengeluarkan surat adalah bagian umum. Nah, kemudian surat akan diterbitkan tetapi setelah melalui validasi dari beberapa bagian. Jadi nggak bisa mahasiswa bilang saya mau neliti ke kimia farma terus bagian umum itu langsung bikinin gitu enggak, tetapi dia akan cross check dulu ke bagian program studi atau ke dosen yang membimbing kegiatan penelitian itu, baru nanti dibuatkan suratnya begitu. Nah, selanjutnya merekap dan memberi tembusan surat kepada divisi lain yang berkaitan. Jadi misalkan ada mahasiswa yang meminta surat keterangan penelitian kemudian ditembuskan ke program studi atau ditembuskan ke dekan atau ditembuskan ke wakil rektor 2 kayak gitu. Nah, kemudian ada unit praktik industri. Ini nanti yang menangani KKN ya. Kalau di di angkatan 2020 nanti namanya KKN. Ini di angkatan yang sebelumnya namanya kerja praktek. Nah, dia mengelola kegiatan itu mulai dari mahasiswa daftar sampai mahasiswa nanti lulus. Lulus itu dinyatakan mahasiswa yang lulus KP atau KKN itu jika mahasiswa tersebut sudah melakukan dan melaporkannya dengan baik sehingga mendapatkan nilai nantinya. Nah, kemudian dia juga memberikan tembusan kepada program studi tentang progres mahasiswanya. Jadi, mahasiswa Anda itu, "Oh ternyata banyak banget nih Bapak yang belum daftar angkatan 2020." Nah, nanti program studi yang akan menghubungi, "Kenapa kok ini belum mengambil KKN? Kenapa kok belum mengambil KP?" Kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya koordinasi dengan program studi terkait pemberian pembimbing kerja praktek mahasiswa gitu. Jadi koordinasi untuk menentukan pembimbing. Nah, yang selanjutnya untuk memenuhi salah satu layanan mahasiswa nanti akan melibatkan lebih dari satu bagian. Jadi layanan itu yang pertama layanan bagaimana mahasiswa dapat memulai perkuliahan per semesternya, kemudian bagaimana mahasiswa dapat mendaftar kerja praktik, bagaimana mahasiswa dapat memproses skripsinya, dan bagaimana mahasiswa dapat memproses kelulusannya. Nah, yang pertama, bagaimana mahasiswa dapat memulai perkuliahan per semesternya. Nah, di sini, mahasiswa itu membayar SPP atau UKT ke X gitu ya, ke X itu yang tahu hanya bagian keuangan. Nah, untuk memulai KRS-an itu biasanya kan memang harus membayar UKT dulu, dan nominal dan jumlahnya, nominal dan, keberapanya itu biasanya yang tahu bagian akademik, maaf, bagian keuangan. Nah, selanjutnya apabila mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa transfer, nah dicek dulu mata kuliah yang sudah terkonversi karena beberapa mata kuliah yang terkonversi itu sudah jelas tidak diambil gitu ya. Nah, kemudian apabila mau mengulang mata kuliah, jadi bisa cek jadwal dulu apakah mata kuliah yang mau diulang itu available untuk diikuti. Nah, di sini yang membuat jadwal itu adalah program studi. Nah, kemudian apabila mahasiswa hendak cuti, maka harus memproses dokumen cutinya. Nah, memproses dokumen cuti itu pun itu butuh beberapa validasi. Validasi dari mulai prodi, bagian akademik, bagian keuangan, dan bagian akademik. Sebentar. Jadi bagiannya itu bagian prodi, kemudian pembimbing akademik, kemudian nanti ke keuangan, habis ke keuangan itu nanti ke bagian akademik. Jadi bagian akademik akan melaporkan status Anda sebagai mahasiswa cuti untuk semester tersebut kayak gitu. Jadi memang harus memproses dokumen dan dokumen itu memprosesnya ke divisi-divisi yang berkaitan. Nah, selanjutnya bagaimana mahasiswa dapat mendaftar kerja praktek? Nah, di sini mahasiswa harus membayar KP gitu. Nah, kemudian mahasiswa itu lulus SKS minimal dan mata kuliah syarat. Nah, ini nanti akan divalidasi oleh prodi biasanya. Nah, kemudian mahasiswa memperoleh pembimbing setelah mendapat tempat kerja praktek. Nah,
Yang mengkonfirmasi bahwa mahasiswa itu sudah mendapatkan tempat kerja praktek adalah siapa? Adalah bagian unit KP. Nah, kemudian mahasiswa dapat diproses ujian KP-nya apabila syarat ACC dan berkas wajib itu telah divalidasi. Nah, ini yang validasi adalah pembimbing KP-nya. Kayak gitu. Nah, jadi kita tahu ya hanya untuk mahasiswa yang KP saja itu ada bagian keuangan, bagian prodi, kemudian bagian unit KP dan pembimbing KP yang terlibat di sini. Kayak gitu. Hanya untuk menangani atau melayani satu fungsi ini. Nah, yang selanjutnya bagaimana mahasiswa dapat memproses skripsinya. Nah, mahasiswa dapat mengajukan seminar proposal skripsi apabila sudah mendapatkan verifikasi dari program studi, ya terkait mata kuliahnya, terkait IPK, terkait SKS minimal yang sudah ditempuh, kayak gitu. Nah, kemudian unit kerja industri, jadi terkait dengan KP-nya dia kemarin itu sudah selesai atau belum. Nah, yang selanjutnya adalah dari perpustakaan. Nah, perpustakaan itu akan mengkonfirmasi apakah laporan KP itu sudah dikumpulkan di perpustakaan. Jadi kalau sudah dikumpulkan baru boleh seminar proposal gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa itu juga bisa pendadaran kalau sudah ACC laporan pembimbing skripsi, kemudian lolos tanggungan keuangan, artinya dia tidak mempunyai tanggungan pembayaran, dan dia juga lolos administratif di perpustakaan. Jadi dia tidak memiliki pinjaman buku apapun di perpustakaan, atau misalkan sudah pernah meminjam berarti buku tersebut sudah dikembalikan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa dapat memproses kelulusannya. Jadi aku udah selesai skripsi, aku mau lulus nih gitu. Nah, mahasiswa telah mengumpulkan skripsi ke perpustakaan. Nah, di sini ada bagian perpustakaan yang mencatat data-data mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa juga telah membayar wisuda. Nah, ini yang memvalidasi adalah bagian keuangan. Nah, mahasiswa telah mengikuti UJK dan mendapatkan beberapa sertifikat seminar teknologi informasi. Nah, ini nanti yang mengkonfirmasi adalah bagian akademik. Dan untuk UJK ini, uji kompetensi ya ini, uji kompetensi ini biasanya validasinya ke panitianya, seperti itu. Jadi panitia membuat laporan, kemudian laporan itu ditembuskan ke bagian akademik, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, mahasiswa akan mengumpulkan berkas persyaratan yang divalidasi oleh bagian akademik. Jadi syarat-syarat kayak harus ngumpulin foto, terus ukurannya apa, terus kemudian harus mengumpulkan surat pernyataan apa, kayak gitu loh. Dan nanti itu akan divalidasi oleh bagian akademik, apakah persyaratan itu sudah komplit atau belum. Nah, kalau sudah terpenuhi semuanya ini, baru mahasiswa tersebut bisa memproses kelulusannya, kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa untuk menangani mahasiswa, kegiatan mahasiswa, data itu ada sangat banyak sekali. Ada data akademik, kemudian data keuangan, ada data di bagian umum, sama data di program studi. Belum lagi data yang tadi ya di perpustakaan, kemudian data yang di UKP, di unit kerja praktek. Dia masuk ke sini sih sebenarnya di data akademik. Jadi ada banyak sekali data untuk menangani kegiatan mahasiswa. Nah, sehingga kita membutuhkan mekanisme atau sebuah cara gimana caranya biar data tersebut bisa dicari dengan cepat gitu. Kemudian data itu disimpan dengan aman, kemudian bisa gampang bikin laporannya, dan ketika gampang membuat laporannya itu, laporan yang dihasilkan itu pun juga akurat gitu loh. Nah, kemudian setelah itu instansi itu menjadi lebih cepat dalam mengambil keputusan gitu, karena datanya cepat, aman, dan gampang untuk membuat laporan, maka bagian atas itu untuk mengevaluasi diri itu lebih cepat gitu loh untuk mengambil keputusan, ini strategi yang selanjutnya mau dibuat kayak apa ini, kayak gitu bisa cepat. Nah, terus sharing data dan informasi gitu. Jadi karena kita tidak memungkiri bahwa masing-masing divisi itu mempunyai data dan informasi yang saling berkaitan dan saling membutuhkan untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka kita butuh sesuatu yang bisa share itu secara gampang gitu. Nah,
karena datanya tersimpan dari banyak komputer maksudnya. Kamu punya komputer, saya punya komputer, dosen punya komputer, kemudian keuangan punya komputer. Lah ini gimana nih caranya mengordinasikan data nih biar jadi satu, kita proses save atau simpan datanya gampang, memprosesnya gampang, dan mendistribusinya juga gampang gitu. Nah, dari sinilah kenapa sistem informasi itu pada akhirnya dia diadakan, karena memang sangat penting untuk mengelola data dan informasi tersebut dalam kegiatan manajemen gitu, untuk mencapai tujuan tertentu ya, di mana tujuan dalam hal ini adalah memberikan pelayanan, kemudian mencapai target, kemudian mereka mencapai profit, kemudian mereka dapat memperluas jangkauan kayak gitu loh. Gitu. Nah, oke, untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk evaluasi atau latihan bisa dicek pada e-learning. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang lebih spesifik lagi.